أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan menyiapkan diri untuk selalu berbuat baik atas kenikmatan yang Allah berikan. Betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan sehingga kita akan merasa malu jika kita menghitungnya dan tidak akan pernah bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Hanya saja kita hanya bisa bersyukur. Itu pun kita bisa bersyukur karena karunia Allah. Makanya kita harus terus bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan menempatkan diri kita ada pada hal yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sama-sama sampaikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita termasuk hambanya yang mendapatkan panggilan untuk bersanding di sisinya di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sebagai khatib berwasiat khususnya untuk diri sendiri, umumnya bagi jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri dengan berbagai macam ibadah, dengan belajar memahami agama ini, agama Islam, agar kita semakin paham dan semakin tahu apa yang harus kita lakukan. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala hanya melihat orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan peringkat di sisinya, dan Allah siapkan surga bagi hambanya yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bekerja? Kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara hukum alam, hukum kauniyah, bahwa kita harus berusaha dan harus bekerja. Di situ ada sunnatullah, hukum Allah yang sudah disiapkan. Kita bekerja bukan karena supaya kita tidak lapar atau banyak kekayaan, banyak uang. Akan tetapi yang harus mendasari kita sebagai kaum muslimin, yang pertama karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat At-Taubah Allah memerintahkan wa kuli malu, maka kalian bekerjalah. Allah nanti yang akan melihat hasil kerja kalian dan diperhitungkan di hari kiamat. Sebenarnya bukan hanya di hari kiamat, tapi di dunia pun diperhitungkan. Yang kedua, Allah juga perintahkan
Di surat Al-Jumu'ah ayat 10 kata Allah, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ard." Kalau rangkaian ibadah Jumat itu sudah dilaksanakan, maka segera bertebaran di muka bumi, wabtagu min fadlillah, untuk mencari karunia Allah. Wadkurullaha katsira, dan Allah memerintahkan agar tetap banyak berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya menjadi hambanya yang bahagia, yang menang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang jadi landasan pertama kenapa kita harus bekerja, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Jadi bekerja itu sebagai bentuk ibadah yang ghair mahdhah. Yang kedua, kita mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan yang ada pada kita, harta yang ada sekarang ini, itu karena karunia Allah, bukan karena kita rajin bekerja. Banyak orang yang tidak bekerja tapi ditakdirkan memiliki harta. Karena itu karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa kita bekerja? Karena menjaga kehormatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam fima makna di dalam hadisnya menyampaikan bahwa seseorang berangkat ke hutan mencari kayu bakar lalu dijual, maka itu jauh lebih baik daripada datang berkeliling ke manusia, ke orang-orang untuk meminta, dikasih atau ditolak. Bahkan di hadis lain Rasulullah menyampaikan bahwa fima makna, meninggalkan anak kita dalam kebahagiaan dan memiliki harta itu jauh lebih baik daripada ditinggalkan dia miskin dan berminta-minta. Naudzubillah min dzalik. Jadi itu diantaranya kenapa kita bekerja, menjaga kehormatan. Yang keempat, kenapa kita bekerja, ya mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Begitu juga para nabi. Dulu para nabi juga bekerja. Di antaranya Nabi Daud alaihissalam, beliau menjadi pandai besi sebagaimana disampaikan di dalam hadis Rasul. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dari semenjak kecil dia sudah mulai bekerja. Walaupun awalnya menjadi buruh, terus menjadi partner bisnis. Ya, buruh itu maksudnya jadi pengembala. Pengembala di sana kan dibayar. Jadi itu mengikuti jejak para orang-orang soleh, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak, akan tetapi dirangkum hanya 5 saja. Yang terakhir, kita bekerja itu sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan disampaikan di dalam suatu riwayat Ar-Raq bin Malik itu kalau selesai melaksanakan sholat Jumat, beliau berdoa begini, Allahumma ajib da'watak wa sholaitu faridotak wa antasyartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Riwayat Ibnu Majah. Ya Allah, saya sudah melaksanakan kewajiban yang kau perintahkan, sudah melakukan sholat fardu, dan sekarang saya bekerja sebagaimana engkau perintahkan, maka berikanlah rizki karunia yang banyak. Engkau adalah sebaik pemberi rizki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita semua dalam segala urusan kita, melapangkan rizki kita dan menjadikan kita hambanya yang salihin. Barakallahu li wa lakum wa nafani bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala
Allahumma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa lam yajal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa salli wa sallim wa barik ala sayidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillah ajmain wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaha samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal musyrikin wal zalimin wa ali kalimataka ila yaumiddin wa ansur asakiral muwahhidin wa damir a'daka a'da'ad-din Allahumma ansurul muslimina fi Palestin Allahumma ansurul muslimina fi Gaza Allahumma ansurul mujahidin Allahumma ansurul mujahidin fi kulli makanin wa zaman wa tsabbit aqdamana wa aqdama mansurna wa yawm 'alal qawmil kafirin وانصرنا وياهم على القوم الظالمين وانصرنا وياهم على القوم المنافقين اللهم انصرهم نصرا عزيزا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة الله أكبر الله